siswa-siswi SMK Kehutanan Negeri Kadipaten jumlah 17 hadir lengkap siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Mari pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Tidak ditunggu. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat ya? Kalau ibu bilang rimbawan, kalian harus menjawab jaya di rimba, wibawa di kota. Yes, bisa kak? Jaya di rimba, wibawa di kota. Yes, bisa ya? Oke. Rimbawan. Jaya di rimba, wibawa di kota. Yes. Harus semangat ya, meskipun kita siang hari. Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya senantiasa sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pembinaan hutan. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu komponen hutan. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu dulu, mereview pertemuan yang kemarin. Pertemuan yang kemarin itu adalah tentang komponen hutan dan dinamika hutan. Ada yang tahu nggak komponen hutan itu apa aja? Ngacung? Apa? Komponen hutan terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Komponen biotik apa contohnya? Tumbuhan, hewan, serangga, jamur, apa lagi? Bakteri. Kalau komponen abiotik? Tanah, air, batu, tanah liat, apalagi? Cahaya. Pinter-pinter ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang salah satu komponen tadi, yaitu tanah. Kita mempelajari buat apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Belum tahu. Ada yang tahu apa? Coba. Untuk mengetahui ini tanah lahan ini lebih baik digunakan untuk apa? Apakah untuk pertanian, untuk pertambangan, atau sawah, atau pemukiman? Tekstur tanah. Kita belajar tekstur tanah itu sebenarnya kita nanti bisa menduga dugaan awal bagaimana porositas. Porositas itu bagaimana dia menangkap air, atau bagaimana dugaan awal mengenai unsur haranya, kandungan haranya, atau juga bagaimana kedalaman tanahnya. Jadi kalau kita khususnya bekerja di bidang kehutanan, tahu, oh struktur tanahnya ini, kemungkinan tanahnya ini nggak akan dalam. Kalau nggak dalam berarti kita nggak akan membuat perusahaan HTI di kawasan itu, karena kalau kita bikin HTI di situ apa? Bakal 1 atau 2 tahun kemudian pohonnya itu bakal ambruk karena kan nggak dalam, jadi harus butuh tanah yang dalam gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nanti kita bisa mengidentifikasi tekstur tanahnya. Terus yang kedua, kita bisa memberikan rekomendasi. Kalau tekstur tanah seperti ini, bagusnya untuk apa tadi ya? Atau kalau kita mau memperbaiki tekstur tanah dengan kondisi tekstur seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Karena misalnya kalau tanahnya agak liat, misalnya yang sangat padat, itu harus kita apakan ya? Biar bisa untuk meningkatkan produktivitas tanahnya. Nah, dan yang selanjutnya adalah kita bisa mendemonstrasikan bagaimana cara identifikasi tekstur tanah. Hadapan kalian sudah ada 3 bahan, ada pasir, liat, dan debu. Pasir itu sand, liat itu adalah clay, dan debu itu adalah silt.
Itu adalah istilah-istilah baku ketika kita mau mengidentifikasi tekstur tanah berdasarkan USDA. USDA itu adalah singkatan dari United States Department of Agriculture. Jadi ini adalah Departemen Pertanian Amerika. Ya, kalau di Indonesia kita juga sudah ada pusat penelitian tanah, ada di Bogor. Tapi kita juga suka kalau untuk tekstur kita menggunakan standar USDA tadi. Nah, dari 3 bahan yang ada di meja, nanti kalian akan identifikasi bagaimana teksturnya. Cara mengidentifikasinya adalah dengan menggunakan indera peraba. Jadi kalian gunakan tangan kalian ya. Bahkan kalau kalian terpejam, sebenarnya nggak apa-apa karena yang akan kita gunakan adalah peraba kita. Nah, ya, Ibu akan kasih contoh. Kita ambil sedikit, sekitar 1 sendok. Kemudian Ibu juga sudah membagikan form untuk mengidentifikasi tekstur tanah yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Pertama, ini contohnya adalah liat atau clay. Kalau misalnya dia itu kondisinya terlalu kering, kita bisa tambahkan air. Tapi kalau misalnya terlalu basah, kita bisa tambahkan clay lagi. Tapi kalau ini kondisinya sudah pas ya. Ketika kita remas, apakah dia berbentuk atau tidak? Nah, ternyata dia berbentuk. Kemudian ketika kita istilahnya kalau orang bikin kue mungkin ya, kita beginikan, kita pelirit. Nah, apakah dia masih bisa berbentuk pita atau tidak? Ini salah satu cara untuk mengidentifikasi. Juga yang selanjutnya adalah kita taruh di telapak tangan. Kita rasa-rasakan begini, apakah dia ada berasa pasir atau dia berasa licin. Kalau licin ya seperti minyak goreng ya, kalau ini kayaknya enggak. Kalau ini lengket ya, jadi bukan licin tapi lengket. Juga ada tanda-tanda lain, apakah di tangan kita ini membekas atau enggak, atau melekat atau enggak ya. Ini nanti kalian lakukan identifikasi seperti itu. Yang pertama, kalian mengidentifikasi 3 objek ini satu persatu. Yang selanjutnya kalian identifikasi menggunakan campuran dari 3 bahan yang ada di meja. Ada pasir, liat, dan debu. Kalian lakukan pencampuran sesuai dengan komposisi yang sudah dituliskan dalam lembar kerja peserta didik ya. Kalau di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan, di situ contohnya ada, misalnya Ibu kasih contoh komposisinya adalah sebagai berikut: pasir, liat, debu. Pasirnya misalnya 50, liatnya 30, dan debunya 20. Nanti kalian langsung timbang aja, 50 ini misalnya 50 gram, 30 gram, dan 20 gram. Lalu kalian campur dan kalian rasakan menggunakan indera peraba kalian rasanya seperti apa, dan sesuai dengan form yang sudah Ibu bagikan. Selain mengecek dengan ini, kalian menggunakan segitiga tekstur USDA ya, pakai segitiga tekstur USDA. Kalau udah di situ kalian nanti bisa ikuti langkah-langkahnya. Yang ini pasir ya, pasir ya kan, terus ini liat ya, liat dan debu. Kalau misalnya pasir ada di angka 50, berarti kalian tinggal tarik garis gini. Kemudian liat 30, berarti kalian tarik garis di angka 30. Lalu debu misalnya di angka 20, berarti kalian cari angka 20 dan kalian garis. Nah, di sini di titik pertemuan 3 garis ini adalah tekstur tanah campuran tadi ya. Apakah teksturnya sandy clay loam? Juga kalau untuk pelajaran ini kalian nanti bisa download materinya ya, nanti pada link Google Drive yang sudah Ibu share ya. Jadi nanti silakan kalian download.
Oke, jika kalian sudah melaksanakan eksperimen, silahkan kalian tuliskan jawaban pertanyaan yang ada di LKPD ke kertas flip chart ya, untuk nanti kalian presentasikan ke depan. Ada pasir, debu, dan liat, itu deskripsinya bagaimana. Kemudian kalau dengan proporsi pasir, liat, debu yang sudah diatur komposisinya, itu nanti akan menghasilkan tekstur apa dan rasanya bagaimana, deskripsinya. Juga ibu memberikan pertanyaan lain, seandainya kalian menjumpai tekstur tanahnya itu liat atau clay, berarti apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki tekstur tanah tersebut sehingga lebih produktif ya. Selanjutnya kita akan lakukan presentasi kelompok mana yang sudah siap. Nah, silahkan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk. Waalaikumsalam. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Selamat siang. Luar biasa. Pada kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktek yang kami lakukan. Pertanyaan nomor 1, deskripsikan tekstur pada fraksi tanah berikut ini. Fraksi tanah A, pasir atau sand, dapat dideskripsikan dengan ukurannya yang besar, kasar, dan tidak bisa menyerap air. Untuk tanah liat, kemudian untuk tanah liat, deskripsinya adalah mudah dibentuk, mudah halus, bisa menyerap air, dan mudah memeras, juga kering. Deskripsi debu atau hal jika diberi air bisa dibentuk. Untuk komposisi tanah, tekstur tanah, yang pertama komposisinya jika pasirnya 50%, lihatnya 30% dan debunya 20%, akan menghasilkan sandy clay loam. Dengan deskripsi bisa dibentuk bola, bisa dibentuk pita 1-2 inci, terasa seperti pasir. Dan bisa digambarkan dalam segitiga struktur tanah akan kurang lebih seperti ini. Untuk komposisi yang kedua yaitu pasir 25, liat 45, dan debu 30. Jenis teksturnya adalah clay. Deskripsinya adalah bisa dibentuk bola, bisa dibentuk pita, lebih dari 2 inci, tidak licin dan tidak berpasir. Dan jika digambar dalam segitiga tekstur tanah kurang lebih seperti ini, akan berada di titik tengah di clay. Tiga, apa yang perlu dilakukan jika tekstur tanah yang dihadapi adalah liat? Jawabannya adalah ditambah debu dan pasir, ditambah air, dan menetapkan komposisinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Salah satu. Saya akan menyimpulkan tentang bagaimana untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk di sini tentunya buat saya pribadi, saya juga baru belajar apa itu tanah dan apa itu komposisinya, seperti pasir 50, seperti tanah liat 30, dan debu 20. Jadi di sini saya beruntung sekali, dan tentunya buat teman-teman sekalian juga alhamdulillah kegiatan ini dapat bermanfaat, jadi bisa menambah ilmu bagi kita semua. Terus buat teman-teman semua dan tentunya buat saya sendiri, jangan bosan-bosan untuk belajar tentang materi-materi seperti ini. Ya
Sekian dari saya. Oke, hari ini kita sudah mempelajari tentang tekstur tanah. Tekstur tanah itu kalau di segitiga tekstur USDA tadi ada 12. Tapi penyusun utamanya tadi ada liat, pasir, dan debu. Tadi ada kelompok yang menyatakan bahwa liat itu susah menyerap air. Ya, jadi sebenarnya liat itu bisa menyerap. Bahkan dia sangat bisa menyerap air. Tetapi tanaman tidak bisa menyerap air yang tersimpan dalam liat. Pasir itu porositasnya tinggi ya. Jadi kalau disiram airnya akan lewat begitu saja. Kalau tanaman ditanam di pasir, dia bisa tumbuh nggak? Sulit ya. Jadi, belum sempat untuk menyerap apapun ya kalau di pasir. Makanya perlu ditambahkan unsur yang lain. Perlu ditambahkan unsur debu, perlu ditambahkan unsur liat. Jadi kita belajar dari sini, kita tuh tidak bisa berdiri sendiri atau paling juara sendiri. Lihat tuh contohnya, dia juara. Tapi kalau cuman berdiri sendiri, dia tidak begitu bermanfaat untuk tanaman, harus bekerja sama dengan fraksi tanah yang lain, gitu ya. Nah, terus tadi yang nomor 3, kalau misalnya kita mau memperbaiki tekstur tanah, misalnya komposisi utamanya adalah liat, berarti kita pasti akan menambahkan tekstur tanah yang lain agar tanahnya lebih produktif. Kita tambahkan pasir dan debu. Biasanya komposisinya itu adalah yang seimbang antara pasir, liat, dan debu itu komposisinya itu hampir seimbang. Sehingga kalau komposisinya seimbang, dia kalau kita kasih pupuk, penyerapan ke tanamannya itu akan lebih optimal. Beda kalau mungkin ibu juga akan menambahkan seandainya nanti kalian di lapangan dan mau menilai tekstur tanah, berarti kalian harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini karena kita posisinya ada di kelas, kita kan nggak terlalu ada bahaya apa gitu. Tapi kalau misalnya kita ke lapangan, ke hutan, karena memang mau untuk kegiatan kehutanan, mau menilai tekstur tanah, kita berarti harus pakai perlengkapan K3 seperti baju lengan panjang, celana panjang, sepatu yang tertutup, sepatu boot, topi, dan juga kalau perlu membawa perlengkapan P3K. Itu salah satu yang penting, minimalnya ya. Ada perlengkapan-perlengkapan lain seperti GPS misalnya atau kompas, biar kalian tidak tersesat kalau ada di hutan. Juga ibu mau menyampaikan teknologi ketika kita mau mengidentifikasi tekstur tanah. Kalau tadi kan kita cuma pakai teknologi dari Tuhan ya, pakai indera peraba. Nah, ada teknologi yang juga bisa dipakai, namanya spektrometer. Tapi di kita nggak punya atau belum ada, sepertinya itu cukup mahal ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan teknologi itu, kita akan ambil sampel tanahnya, kita masukkan ke alat, nah kemudian nanti disambungkan ke komputer, itu akan menunjukkan ini tanah ini masuk kategori tekstur ini. Terus, nah ini penting. Saya juga mau menyampaikan untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai warna tanah. Kalau yang sekarang kita tekstur tanah, yang selanjutnya nanti adalah warna tanah. Apa yang akan kita pelajari dari dalam warna tanah? Nah, itu akan asik karena kita nanti bisa memakai handphone Android. Mungkin itu saja, tapi sebelumnya ibu mau bertanya dulu tekstur tanah yang utama apa aja? Ngacung? Apa? Pasir, liat, debu. Pasir, liat, debu. Tekstur tanah apa yang tidak mudah menyerap air? Apa? Pasir yang tidak mudah menyerap air ya. Tekstur tanah apa yang kalau kita bentuk pita panjangnya bisa lebih dari 2 inci? Lihat, sip. Mungkin itu saja ya. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang ya. Ya, pokoknya karena kita masih pandemi, kalian juga jaga kesehatan dan jangan sembarangan metik-metik
daun atau apa, jangan menyakiti tanaman atau hewan-hewan yang kalian jumpai. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan Dantonnya menyiapkan. Duduk, siap, gerak. Pelajaran jelas dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Akhiri pelajaran. Selesai. Selesai. Siap, tempat, gerak. Oke, sebelum kalian meninggalkan ruangan, silakan kalian kumpulkan LKPD, juga peralatan kalian kembalikan seperti semula ya, ditata dan kalian kumpulkan LKPD-nya.